Kembali lagi di Dialog Pagi masih bersama dengan Pak Firman Wijaya dan juga Pak Dwi Putranugraha. Pak Dwi, tadi kita bahas soal pemberantasan korupsi. Anda berarti setuju dengan tindakan-tindakan hakim yang melakukan pencabutan hak politik seperti itu atau perlu mungkin judicial review terhadap KUHAP atau apa seperti itu? Ini gini, sekali lagi yang tadi saya katakan bahwa kita sepakat lah, walaupun sekali lagi ya, walaupun sekali lagi banyak pandangan yang mengatakan ini bukan extraordinary crime karena cantolannya hanya crimes against humanity gitu kan, kejahatan terhadap kemanusiaan, karena Statuta Roma tidak mengatakan korupsi salah satunya, tetapi sekali lagi kita melihat di considerance-nya. Consideran Undang-Undang Tipikor ini mengatakan bahwa kita butuh usaha ekstra, dan pencabutan hak politik itu sebenarnya salah satu terobosan hukum yang harus diangkat topi lah kita, bahwa ini luar biasa begitu. Sekali lagi bahwa kita jangan sampai melihat akhirnya jadi terbiasa. Karena katanya kan psikologi mengatakan kalau 21 hari berturut-turut, hari kedua-dua kita bakal jadi terbiasa. Jangan sampai karena kita terlalu sering lihat politisi-politisi ini dan akhirnya kita mengatakan kita udah memang negara koruptor gitu. Jangan sampai itu menjadi stigma di kita gitu ya. Nah, tadi saya mungkin menanggapi sedikit bahwa kita harus menegakkan hukum ini steril dari politik dan semuanya begitu. Yang saya pelajari bahwa sekali lagi memang ada yang namanya aliran positivistis, lehisme begitu ya. Tetapi perkembangan sekarang gitu ya, kalau kita balik kepada lehisme ini kan gaya-gaya Bonaparte yang bahwa demi kepastian hukum, demi kesatuan hukum harus hakim itu menjadi corobong undang-undang, atau katanya bibir dari undang-undang, labus de la loi gitu. Tapi sekali lagi dalam pandangan kita butuh usaha-usaha ekstra gitu ya. Dan hakim jangan sampai hanya terpatok kepada prosedural formal begitu. Yang kita harus lihat bahwa hakim sekali lagi harus melihat pada kesadaran hukum di masyarakat. Nah, dalam hal ini saya angkat topi sekali lagi bahwa Pak Artijo sebagai ketua Kamar Pidana gitu ya di MA mengeluarkan putusan-putusan mencabut hak politik. Jangan sampai sekali saya bilang politik itu baik adanya, bahwa orang melihat bagaimana memikirkan rakyat begitu ya, memikirkan politeia itu sendiri. Jangan sampai kita sudah menaruh harapan. Saya jujur dulu melihat sosok Pak Anas Urbaningrum, saya taruh harapan yang luar biasa pada beliau. Tetapi jangan sampai karena terlalu terbang tinggi akhirnya jadi harapan juga kita hancur begitu. Jatuhnya sakit, Pak. Oke, nah ini kita membahas soal keputusan ya. Apa yang jadi respon oleh KPK adalah KPK merasa tidak puas dengan vonisnya kemarin dan hendak banding termasuk terhadap penolakan pencabutan hak politik. Dan bagaimana prediksi Anda Pak Dwi terhadap respon dari KPK ini? Kalau sebenarnya dia banding, sekali lagi kita lihat ke belakang, di PT ini nggak bakal terlalu banyak perubahan? Iya, tidak terlalu banyak signifikansi, lompatan-lompatan akrobat atau manuver hukum gitu ya. Tetapi nanti kalau misalnya sampai ke kasasi, di situ yang menariknya. Karena kita tahu ada hakimnya. Cuman sekali lagi ginilah, kalau kita lihat seperti itu, mungkin jangan sampai kasasi lah. Supaya kita lihat udahlah cukup di sini saja. Kalau saya sebagai kuasa hukum Pak Anas udah sampai di situ aja lah. Jangan sampai karena kita tahu kalau sampai kasasi ini gaya-gaya hakimnya ini kan keras. Iya begitu. Hakim kan wakilnya Tuhan katanya kan. Oke. Nah, ada juga pengamat hukum dari Universitas Jambi yang mengatakan seperti ini. Jaksa KPK tidak boleh banding terhadap vonis majelis hakim, terutama yang berkaitan dengan hakim tipikor. Apakah benar seperti itu? Di dalam, saya rasa gini, dalam kacamata hukum itu dua-duanya punya hak. Ya. Dua-duanya punya hak untuk banding. Walaupun sekali lagi sebenarnya dalam kita lihat kan hukum itu ultimum remedium ya, upaya terakhir sebenarnya. Jadi sekali lagi pidana ini semestinya naik ke atas itu untuk meringankan, bukan memberatkan. Tetapi ya kita punya sejarah yang panjang hukum kita bahwa itu juga dibolehkan begitu. Boleh seperti itu. Nah, Pak Firman, bagaimana nih persiapannya terhadap KPK punya banding atau bahkan jangan-jangan udah prepare mau banding nih? Ya, jadi saya memang menarik yang disampaikan itu. Ada kesan KPK tidak percaya sama hakim kan, begitu. Nah pertanyaannya sampai yang disampaikan ahli dari Jambi ini kan ada pemikiran yang agak serius. Walaupun saya juga harus mengatakannya, kalau meminjam teori preskrip, teori resep,
like a dokter ya, seperti dokter. Orang percaya yang dituliskan itu adalah obat. Pertanyaannya kemudian kalau yang dituliskan itu ternyata toksin atau racun bagaimana? Nah, ini kan bisa menjadi komplikasi di dalam sebuah proses penegakan hukum. Artinya bisa saja putusan hakim itu merefleksikan kepastian hukum, tapi juga bisa saja ada problem keadilan di dalam. Karena dua benda ini, dua rezim ini seperti saudara kembar yang nggak pernah saling garis bersapa, tipis lah ya. Oke. Nah, jadi saya mencoba memoderasi itu dalam konteksnya. Kemudian kedua lagi kaitan dengan tadi yang dibahas bahwa hak politik dan ini itu yang saya katakan sekali lagi jangan terjadi semacam legal gap karena betul paham positivistis legalisme akan berhadapan dengan kaum progresif kira-kira itu kan referensinya ini. Tetapi pemikirannya juga harus integratif karena pada akhirnya menonjolkan yang satu yang sudah pernah dicoba peradilan dengan mengandalkan progresivitas. Banyak juga persoalannya, tapi mengandalkan kepastian juga ada persoalan. Sehingga Gustav Redroth katakan harus tiga-tiganya, harus ada kepastian hukumnya, ya, ada keadilan dan ada kemanfaatannya, utility-nya. Pertanyaannya kemudian, apakah tadi hakim itu corong undang-undang? Kalau kata meminjam Oliver Wendell Holmes itu mengatakan speakers of law-nya atau speaker of justice ini memang perjalanan sejarah peradaban peradilan terus terjadi dan tidak sepi dari perdebatan hukum dan keadilan itu sendiri karena memang ini kata Prof. Ruslan Saleh Almarhum itu bahwa pengadilan itu potret pergulatan kemanusiaan dan hukum itu juga dokumen kemanusiaan. Ini jangan lupa bahwa manusia untuk hukum atau hukum untuk manusia ini yang jadi soal pemikiran-pemikiran sehingga akan ada tarik-menarik satu sisi keinginan untuk menerapkan extraordinary crime maka tentu relevansinya perlu extraordinary measures ya kan perlakuan yang tetapi dalam extraordinary measures itu juga kan fungsi peradilan diserahkan kepada otonom manusianya. Nah hakim dan hukum itu ada jarak. Nah jarak antara hakim dan hukum itu adalah interpretasi. Interpretasi tadi saya betul disampaikan karena tidak mengandung sterilisis maka yang satu tidak terikat dengan putusan hukum yang lain. Nah soal banding dan kasasi atau tidak sekali lagi saya katakan peradilan sebaiknya lebih berpihak kepada keadilan ya karena bagaimanapun error in judgment bisa saja terjadi. Ini yang juga harus dibahas. Kalau satu sisi hak politik atau butuh tindakan yang namanya extraordinary crime. Nah, di situ ada ruang kewenangan yang demikian besar namanya extraordinary measures, tetapi juga harus ada legal behavior-nya yang harus dikontrol. Nah, Pak Firman, masih ada utang penjelasan, tapi kita lanjut segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.